Ratusan warga rela berdesak-desakan dan saling dorong berebut gunungan hasil bumi yang rutin digelar di Masjid Agung Kendal dalam menyambut bulan Ramadan. Dalam sekejap, dua gunungan ketupat yang dirangkai dengan berbagai jenis sayuran dan buah-buahan hasil bumi habis diserbu warga yang antusias ingin mendapatkan berkah dari dua gunungan tersebut. Iya, sahur. Ini mau diapain nanti, Bu? Tradisi kirap budaya Grebek Gunungan diikuti 600 peserta. Dan kirap kali ini sedikit berbeda karena gunungan diarak keliling bersama makara kubah masjid yang akan dipasang. Kita masyarakat Kendal menyongsong bulan Ramadan ini dengan sukacita. Yang pertama itu, yang kedua sebagai syiar bahwa syiar Islam bahwa kita sebentar lagi masumi bulan Ramadan. Yang ketiga adalah sebagai syiar pula bahwa kita punya hirup saat ini sedang membangun Masjid Agung Kendal yang sangat monumental ini, bahwa sebentar lagi mokara ini, kubah ini akan kita naikkan ke atas sehingga masyarakat Kendal akan tahu semua bahwa sebentar lagi kubah Masjid Agung Kendal akan selesai. Diharapkan dengan tradisi ini masyarakat Kendal bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan lancar dan penuh keberkahan. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno, iNews melaporkan. Halo, selamat pagi pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bulan Ramadan di hari pertama dan tentunya kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi Anda yang menjalankan. Pemirsa, senang sekali iNews Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Dan selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Bayu Pradana. Inilah iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi iNews Pagi hari ini dari Timur Jawa di pada penyambut bulan suci Ramadan. Ribuan warga mengikuti cukur masal gratis di halaman Masjid Akbar Surabaya, Jawa Timur. Peserta ditargetkan mencapai 1.445 sesuai dengan tahun Hijriah bulan suci Ramadan 2024. Ribuan orang mengikuti cukur massal gratis untuk menyambut bulan Ramadan 1445 Hijriah di halaman Masjid Al-Akbar Surabaya. Tidak hanya orang dewasa, cukur gratis ini diikuti oleh anak-anak. Salah satu anak yang mengikuti cukur massal ini mengaku senang lantaran bisa tampil lebih rapi saat menyambut Ramadan. Gembira di tahun ini. Pakai sukses nggak potong ya? Gimana? Kenapa? Gratis. Tadi berapa? Undercut. Ini kita juga potong rambut. Cukur gratis diikuti 1.445 orang sesuai tahun Hijriah bulan suci Ramadan. Acara sebagai bentuk amal bakti kepada tukang cukur menyambut bulan suci. Kebahagiaan agar bulan Ramadan ini betul-betul bersih, rambutnya rapi, bersih hatinya, kemudian ibadahnya insya Allah bisa bersyukur. Ini sudah berapa peserta yang sampai itu? Targetnya kita 1.445 sesuai dengan tahunnya 1.445 Hijriah. Targetnya seperti itu. Ini seluruh lapisan masyarakat berarti? Seluruh lapisan masyarakat, kebetulan kita daftarnya lewat link ya. Iya. Kegiatan cukur gratis ini diharapkan bisa kembali digelar pada Ramadan berikutnya sebagai salah satu bentuk kepedulian terhadap sesama. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Nah, pemirsa, informasi selanjutnya ini masih berhubungan dengan rambut di pada jelang bulan suci Ramadan. Ratusan warga Babakan Kota Tangerang, Banten menggelar keramas bareng di bantaran Sungai Cisadane. Dan aksi ini bertujuan untuk membersihkan diri sebelum menjalankan ibadah puasa.
Nurdin, penjabat wali kota Tangerang, mengguyur satu persatu kepala warga menggunakan air dari Sungai Cisadane. Keramas bareng ini digelar warga Babakan setiap tahun dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Menurut warga, aksi keramas bareng ini merupakan tradisi serta bentuk kepedulian masyarakat terhadap kebersihan Sungai Cisadane. Tradisi ini dinilai sebagai tradisi baik agar warga semakin peduli kebersihan. Ada pesan-pesan moral yang tersirat di dalamnya bahwa keramas ini adalah upaya bersama untuk mendorong warga dalam pikirannya memasuki bulan suci Ramadan harus bersih diri, bersih keluarga, bersih masyarakat, dan bersih lingkungan. Pemerintah Kota Tangerang berharap keramas bareng di Sungai Cisadane ini membuat warga semakin peduli dengan kebersihan diri serta kebersihan Sungai Cisadane. Dari Tangerang, Banten, Sukron Ainus melaporkan. Nah, pemirsa, perayaan Nyepi pada 11 Maret 2024 bertepatan dengan awal bulan puasa bagi sebagian umat muslim. Dan perbedaan keyakinan di Pulau Dewata ini menunjukkan saling toleransi antara umat beragama. Perayaan Nyepi Saka 1946 yang jatuh pada 11 Maret 2024 bersamaan dengan dimulainya awal Ramadan 1445 Hijriah bagi sebagian umat muslim. Pada malam hari, umat muslim melaksanakan salat tarawih pertama di masjid, namun tidak menghalangi umat Hindu di Pulau Dewata saat merayakan Nyepi. Umat muslim di Bali selalu menjaga toleransi diantaranya dengan tidak menggunakan kendaraan bermotor di tempat ibadah dan tidak menggunakan pengeras suara saat beribadah. Kali Nyepi berkaitan dengan awal Ramadan, bahkan Nyepi bersamaan dengan Idul Fitri. Jadi semuanya menurut pengalaman selama ini sudah berjalan dengan baik, artinya tidak masalah antar umat beragama itu gitu. Tetap ada jalan bagaimana supaya masing-masing bisa melaksanakan ibadahnya sendiri. Tarawih hari pertama bulan suci Ramadan jatuh pada 11 Maret 2024 bersamaan dengan pelaksanaan catur berata penyepian umat Hindu Bali. Saat pelaksanaan Nyepi, seluruh aktivitas di Bali dihentikan selama 24 jam. Dari Denpasar, Bali, Indra Ari Ainus melaporkan. Pemirsa, berikutnya ada kabar gembira bagi Anda yang ingin melakukan perjalanan mudik lebaran menggunakan moda transportasi kereta api. Karena saat ini masih tersedia 344 jadwal perjalanan kereta api tambahan. Guna memenuhi kebutuhan para pengguna kereta api yang ingin melakukan perjalanan mudik lebaran tahun ini, PT Kereta Api Indonesia Daop 1 Jakarta telah membuka pemesanan tiket kereta api tambahan lebaran sejak tanggal 6 Maret lalu. Dan selama periode 31 Maret hingga 21 April 2024, terdapat 1.537 perjalanan kereta dengan tambahan 844.741 tempat duduk untuk keberangkatan awal dari Stasiun Gambir dan Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Saat ini, jumlah kereta tambahan yang masih tersisa sebanyak 344 jadwal perjalanan dengan rata-rata per hari sebanyak 16 kereta api jarak jauh dengan rincian 10 perjalanan dari Stasiun Gambir dan 6 perjalanan dari Stasiun Pasar Senen. Pemesanan tiket dapat dilakukan melalui aplikasi Akses by KAI, website kai.id, kontak center 121 dan berbagai mitra penjualan resmi yang bekerja sama dengan PT KAI. Adapun loket di stasiun hanya melayani penjualan tiket GoSo mulai 3 jam sebelum jadwal. Dan menyambut bulan suci Ramadan, pemirsa, Masjid Istiqlal Jakarta menggelar sholat tarawih perdana Ramadan 1445 Hijriah. Warga berbondong-bondong datang ke Masjid Istiqlal untuk menjalankan sholat sunat tarawih di Istiqlal. Ya, Masjid Istiqlal yang berada di kawasan Jakarta Pusat dipenuhi jamaah yang melaksanakan sholat tarawih.
Jemaah yang datang tidak hanya warga Jakarta, namun ada pula warga dari luar Jakarta yang sengaja datang untuk melaksanakan sholat tarawih di Masjid Istiqlal. Sholat tarawih perdana Ramadan 1445 Hijriah ini diisi oleh ceramah Imam Besar Masjid Istiqlal Kiai Haji Nasaruddin Ubar dengan tema puasa sebagai ibadah multidimensi. Pemirsa, sholat tarawih di salah satu masjid di Mandailing Natal, Sumatera Utara bisa memakan waktu 4 jam. Hal ini karena bacaan ayat Al-Quran mencapai 3 juz dan rokaat berjumlah 23. Ada yang berbeda dalam pelaksanaan sholat tarawih berjamaah di salah satu masjid di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Di Masjid Raya Kuro Wal Hufaz, pelaksanaan sholat tarawih bisa berjalan cukup lama. Tarawih 23 rakaat dijalankan dengan bacaan ayat Al-Quran mulai dari 1 juz hingga 3 juz, maka sholat tarawih bisa berlangsung hingga 4 jam. Imam yang memimpin jalannya sholat tarawih pun biasanya lebih dari 1 orang, bahkan bisa mencapai 5 imam yang bertugas bergantian selama jalannya pelaksanaan sholat tarawih. Karena berlangsung cukup lama, sebagian jamaah beristirahat sejenak. Berapa jam lah itu? Di sini 4 jam. 4 jam. Imamnya sampai berapa banyak? Imamnya sampai 5 orang. 5 orang? Berganti-ganti itu? Berganti. Bang, ini biasa menghabiskan berapa juz lah satu malam? Ya, bisa 1 orang 2 juz. 2 juz? Dalam 1 bulan 3 kali otot. Meski memakan waktu cukup lama, namun jamaah tetap menjalankan sholat tarawih dengan khusyuk karena sudah terbiasa menjalankan sholat tarawih dengan waktu yang cukup lama. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Pemirsa, ada kembali di Ajus Pagi bersama saya Bayu Pradana. Pemirsa, kita ke informasi lainnya, di mana sekelompok gangster remaja menyerang warga Sawah Besar, Jakarta Pusat dengan senjata tajam, bom molotov hingga anak panah. Akibatnya kaca jendela posko ormas pecah dan sejumlah gerobak dagangan warga rusak. Aksi penyerangan dilakukan sekelompok remaja yang diduga gangster terhadap sejumlah warga yang tengah berpatroli menjaga kampung di Jalan Melawan, Mangga 2 Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Para gangster kemudian mengejar warga sekitar yang lari ketakutan memasuki area permukiman Minggu dini hari. Tak berselang lama, warga akhirnya keluar dan melakukan perlawanan lantaran para gangster terus melakukan pengerusakan. Akibatnya, aksi saling serang dengan batu, bom molotov, dan senjata tajam terjadi. ABG kami sih sebetulnya lagi di dalam, lagi jaga lingkungan, karena ini kan portal keluar masuk gitu. Tapi tiba-tiba datang segerombolan anak-anak gangster. Berapa orang tuh, Pak? Itu bisa kurang lebih 8 motor, itu isinya 3 semua. Itu dia pada bawa apa aja tuh, Pak? Bawa sajam itu, senjatanya panjang-panjang, busur, ada yang pakai busur panah juga. Sering ya Bu di sini? Sering banget. Terganggu nggak Bu? Terganggu banget, meresahkan sekali. Setiap malam apa sih Bu kalau kejadian kayak gini Bu? Malam minggu, pokoknya nggak tentu deh, dia kalau lagi mau datang ya datang gitu Pak. Di jam berapa Bu? Jam 2, jam 6 pagi ya, jam 4. Meski tidak ada korban jiwa, namun aksi penyerangan sekelompok gangster mengakibatkan kaca jendela posko ormas pecah dan sejumlah gerobak dagangan warga rusak. Warga berharap adanya patroli rutin petugas kepolisian agar aksi penyerangan serupa tidak kembali terjadi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, warga dan pengguna jalan panik setelah sebuah SPBU di Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
terbakar. Api juga melalap sebuah truk tangki BBM 24.000 liter. Kebakaran di pom Panangga, monitor untuk. Inilah rekaman video amatir warga saat memperlihatkan kobaran api melalap sebuah stasiun pengisian bahan bakar umum di Jalan Raya Cilengsi, Jonggol, Desa Gandoang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin pagi. Diduga api muncul dari tangki BBM 24.000 liter yang sedang menurunkan bahan bakar minyak Pertalite ke tempat penampungan SPBU hingga merembet ke tempat shelter operator pengisian bahan bakar dan api pun semakin membesar. Tim damkar yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api. Setelah berjibaku selama lebih dari 2 jam, akhirnya api berhasil dipadamkan petugas. Kebetulan yang terbakar ini liquid flammable, cairan yang sudah terbakar. Alhamdulillah kita berhasil untuk penanggulangannya menggunakan air dan juga pasir. Terkait kejadian tersebut, polisi pun langsung memasang garis polisi untuk melakukan penyelidikan guna mengetahui penyebab pasti kebakaran. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, kantor polisi kehutanan di Kecamatan Suoh, Lampung Barat dibakar warga yang kesal karena seorang petani jadi korban serangan harimau. Permukiman warga permukiman warga di Kecamatan Suoh dan Bandar Negeri Suoh terdata sebagai kawasan habitat harimau. Ribuan warga geruduk kantor polisi kehutanan Kecamatan Suoh, Lampung Barat. Warga protes akibat seorang petani warga Pekon Sukamarga menjadi korban serangan harimau. Beruntung korban selamat. Insiden ini memicu protes dari masyarakat setempat. Warga yang anarkis berkumpul di depan kantor polisi kehutanan Resort Suoh memprotes insiden tersebut dan menuntut tanggung jawab dari pihak Polhut dan TNBBS. Aksi protes itu bahkan memuncak saat beberapa orang merusak fasilitas kantor, membakar sepeda motor dan membakar bangunan kantor. Wilayah di Kecamatan Suoh dan Bandar Negeri Suoh terdata sebagai kawasan habitat harimau dan permukiman warga tersebut berdekatan dengan habitat harimau Sumatera. Dari Lampung Barat, Lampung, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Pemirsa, pencarian black box atau AP box pesawat kargo SNI Pilatus milik Smart Air yang jatuh di kawasan Biduang, Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara membuahkan hasil. Tim SAR gabungan menemukan black box serta pemancar sinyal darurat. Proses pencarian black box pesawat berlangsung dramatis, pemirsa, di mana personil tim SAR harus turun langsung dari heli Karakal ke lokasi puing pesawat dan menggunakan tali khusus. Setelah black box ditemukan beserta emergency locator, transmitter, pemancar sinyal darurat, personel membawanya kembali ke atas heli. Selanjutnya black box dan ELT dibawa ke Tarakan bersama seluruh tim SAR gabungan. Pada Senin malam, rombongan tim SAR mendarat di Ladut Anang Busra, Tarakan, di mana black box serta ELT akan dibawa tim KNKT untuk dilakukan penyelidikan. Yang berada di lapangan sebanyak 10 orang dan kami berhasil untuk mengevakuasi black box atau dari api terekam dari data pesawat dan DLT. Pemirsa, teknisi pesawat kargo SNI PC-6 Pilatus yang hilang kontak sejak Jumat lalu ditemukan dalam kondisi tewas. Sedangkan pilot pesawat selamat dan mengalami luka dievakuasi ke rumah sakit umum daerah. Proses evakuasi 2 orang kru pesawat kargo SNE PC-6 Pilatus Smart Air yang sebelumnya dinyatakan hilang kontak di area Biuang, Krayan, Nunukan, Kalimantan Utara akhirnya berhasil dilakukan tim SAR. Proses evakuasi yang dilakukan sejak Minggu pagi hingga sore berjalan mulus dengan personil SAR dengan dibantu pesawat heli Karakal milik TNI Angkatan Udara. Namun pada ditemukan salah seorang kru pesawat yakni teknisi bernama Denny telah meninggal dunia. Sedangkan pilot pesawat Muhammad Yusuf ditemukan selamat namun mengalami luka pada tubuhnya dan dievakuasi ke rumah sakit umum daerah.
2 orang kru dari Papa Kilo Sierra November Echo milik Smart Air, walaupun dalam kondisi yang satu kami nyatakan meninggal ya, untuk teknisi, dan pilot kami nyatakan masih dalam kondisi hidup dan saat ini melaksanakan perawatan. Nanti akan tim medis yang akan menilai apakah bisa ditangani utarakan atau kita rujuk ke rumah sakit yang lebih mampu menangani. Sebelumnya pesawat kargo yang membawa kebutuhan pokok atau sembako dari Tarakan menuju Binuang, Kalimantan Utara hilang kontak pada Jumat siang. Dari Tim Liputan iNews melaporkan. Jenazah teknisi pesawat yang jatuh di Binuang, Nunukan, Kalimantan Utara tiba di rumah duka. Kepulangan jenazah disambut isak tangis keluarga, bahkan salah satu keluarga korban jatuh pingsan. Denny Sobali, korban pesawat Pilatus Smart Aviation tipe P06 PKSNE yang jatuh di Binuang, Nunukan, Kalimantan Utara, tiba di rumah duka di Dusun Nusa Gede, Pangandaran, Jawa Barat. Jenazah tiba di rumah duka sekitar pukul 1:30 siang. Tangis sedih menyelimuti keluarga dan kerabat terdekat korban ketika jenazah korban diturunkan dari mobil ambulans. Salah satu keluarga korban sempat jatuh pingsan. Penyelidikan pada saat pesawat itu diterbangkan sudah dirilis oleh almarhum sendiri dan dinyatakan serviceable, dan pesawat itu umurnya baru 2 tahun, belum sampai 2 tahun. Denny bekerja di Smart Aviation sudah 4 tahun, baik dan bertanggung jawab dalam pekerjaannya. Kabar hilang kontaknya hari Jumat jam 10. Iya. Udah hilang kontak. Sampai sekarang ini jadinya begini juga. Ada nerima nggak apa-apa, keluarga nerima saya. Nggak ada tuntutan apa-apa. Terakhir, keluarga korban tidak ada tuntutan apa-apa dan menerima ikhlas. Denny meninggalkan seorang istri dan 2 anak yang masih kecil. Jenazah korban langsung dikebumikan di pemakaman umum Cijulang, Blok Nusawiru. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, pengamat penerbangan meminta pihak maskapai untuk evaluasi jadwal pilot terkait insiden pilot dan co-pilot Batik Air yang tertidur selama 28 menit. Berikut kronologi terjadinya insiden pilot dan co-pilot pesawat Batik Air tertidur saat menerbangkan pesawat. Pesawat Batik Air yang mengalami insiden pilot dan co-pilot tertidur adalah jenis Airbus A320 dengan kode registrasi PKLUV. Pada 25 Januari lalu, pesawat berangkat dari Jakarta ke Kendari. Pada penerbangan ini, pilot sempat menawari co-pilot untuk istirahat karena menyadari rekannya kurang istirahat. Dijadwalkan berangkat pada pukul 2:55 menit, pesawat berangkat pukul 3:14 menit waktu Indonesia Barat. Ada keterlambatan sekitar 9 menit. Pesawat tiba di Kendari pukul 7:11 menit waktu Indonesia Tengah. Di sini sambil menunggu penerbangan kembali ke Jakarta, pilot dan co-pilot makan mie instan di kokpit. Pukul 8:05 waktu Indonesia Tengah, pesawat kembali terbang ke Jakarta dari Kendari. Selama perjalanan, baik pilot maupun co-pilot berbincang dan bergantian istirahat. Saat pilot istirahat tidur, co-pilot yang mengambil alih masih berkomunikasi dengan pusat kendali Jakarta, terakhir pada pukul 8:43 waktu Indonesia Barat. Namun setelah itu co-pilot tertidur dan beberapa kali pusat kendali memanggil tidak ada tanggapan. Setelah 28 menit, panggilan pusat kendali akhirnya ditanggapi oleh pilot yang terbangun. Pada saat itu pesawat sudah tidak lagi berada di jalur penerbangan yang benar alias salah jalur.
Beruntung pesawat kemudian bisa mendarat dengan lancar di Jakarta. Walau tidak ada yang terluka dan kerusakan, namun KNKT menilai ini merupakan masalah yang serius. Dengan insiden ini kita berharap sistem penerbangan di Indonesia selalu berbenah agar tidak menjadi momok yang menakutkan bagi para calon penumpang lainnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Masih di News Pagi pemirsa, bersama saya Bayu Pradana. Dan pemirsa, demikian tadi adalah berita pilihan dalam News Pagi hari ini. Dan kita ke informasi berikutnya, di mana rapat pleno perolehan suara Presiden dan DPR tingkat Provinsi Maluku Utara berlangsung ricuh. Salah satu saksi partai politik yang protes bahkan membanting meja hingga akhirnya dikeluarkan dari ruang pleno. Kericuhan mewarnai rapat pleno perolehan suara Presiden dan DPR tingkat Provinsi Maluku Utara. Para saksi partai politik cekcok hingga nyaris adu jotos dengan tim keamanan KPU. Salah satu saksi yang protes bahkan membanting meja hingga akhirnya dikeluarkan dari ruang pleno. Kericuhan terjadi imbas aduan saksi Partai Golkar atas dugaan kecurangan perolehan suara antara D hasil kecamatan dan D hasil DPRD Kabupaten maupun C hasil DPR Partai Golkar di 9 TPS, termasuk TPS khusus di Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan. Tak hanya saksi Partai Golkar, sejumlah saksi partai lainnya turut meminta KPU melakukan penghitungan ulang di tingkat kecamatan karena jumlah suara tidak sesuai dengan perolehan data formulir C1 yang dikantongi mereka. Kemudian ditemukan di 6 desa itu ada suara Partai Golkar dan suara caleg dari Partai Golkar untuk level DPR RI itu kembali dengan jumlah yang sama itu di 790. Kericuhan reda ketika Bawaslu Maluku Utara merekomendasikan KPU melakukan penghitungan ulang di tingkat kecamatan di seluruh TPS yang ada di Pulau Obi, namun KPU mengaku tidak bisa melaksanakan rekomendasi Bawaslu. Kita lihat alokasi waktu yang dilakukan oleh PPK saja dengan pekerjaan yang sama itu menggunakan alokasi waktunya kurang lebih 17 hari itu mereka rasa tidak cukup, maka diperpanjang lagi kan. Atas insiden kericuhan yang sempat terjadi, KPU kemudian menskorsing pleno dan akan kembali dilakukan Senin besok. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Pemirsa, anak dan menantu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep dan Erina Gudono digadang-gadang masuk bursa calon kepala daerah. Meski belum memenuhi syarat minimal usia, nama Kaisang masuk dalam bursa Pilkada Solo, sementara istrinya Erina Gudono masuk bursa Pilkada Sleman. Nama Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep masuk dalam bursa Pilkada Kota Solo, Jawa Tengah yang dirilis lembaga survei Solo Raya Populi. Tim survei mewawancarai sejumlah warga Solo dari berbagai kalangan dan memunculkan 12 nama potensial termasuk Kaisang. Dari stakeholder itu ada 12 nama tadi yang sudah saya sebutkan, itu posisinya masih belum bisa di-ranking. Dan nanti rankingnya tentu saja tidak berdasarkan pendapat para tokoh itu. Rankingnya ada berdasarkan survei jajak pendapat. Respondennya adalah masyarakat Kota Solo yang namanya tertera dalam DPT. Kenapa itu penting? Karena survei yang baik itu harus memiliki kerangka sampling yang jelas. Menanggapi hal ini, Ketua DPW PSI Jawa Tengah Antonius Yogo Prabowo bahkan mengklaim Partai Gerindra dan Golkar sudah siap memberi dukungan untuk Kaisang. Namun ternyata usia putra bungsu Presiden Joko Widodo ini masih belum cukup untuk mengikuti pilkada serentak tahun ini. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, usia minimal untuk ikut pilkada adalah 30 tahun. Sementara pria kelahiran 25 Desember 1994 ini baru genap berusia 30 tahun setelah gelaran pilkada selesai digelar, di mana pilkada serentak akan dilaksanakan pada November 2024.
Sementara itu istri Kaisang, Erina Gudono, masuk dalam bursa bakal calon Bupati Sleman, Yogyakarta. Mantan finalis Putri Indonesia ini dilirik Partai Gerindra berdasarkan masukan dari internal partai. Menurut Ketua DPC Gerindra Sleman, HR Sukaptana, nama Erina dipertimbangkan lantaran muda dan energi. Nama Erina kini masih digodok sebagai salah satu bakal calon kepala daerah potensial. Tim Liputan iNews melaporkan. Ganjar Pranowo dan Mahfud MD bertemu para seniman di kediaman Butet Kertajasa di Bantul, Yogyakarta. Pertemuan ini disebut membahas perkembangan kondisi politik terkini. Dalam pertemuan ini, pasangan Ganjar Pranowo, Mahfud MD bertemu dengan sejumlah kolega dari beberapa kalangan, mulai seniman, budayawan, aktivis, serta akademisi. Selain makan siang bersama, pertemuan juga diiringi pembahasan kondisi politik terkini, diantaranya saat Mahfud bertemu dengan 16 tokoh masyarakat. Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto beberapa waktu yang lalu terkait rencana hak angket yang bakal diajukan. Iya, melihat perkembangan karena Bu Mega itu jauh pikirannya. Masalah ini belum akan selesai hanya dengan angket atau MK. Sesudah itu menuju pelantikan Oktober juga mungkin akan banyak dinamika, sehingga Bu Mega tidak mau buru-buru, bukan tidak mau bersikap, tidak mau buru-buru. Nah, urusan angket dan hukum MK itu didorong agar dikerjakan sebaik-baiknya dan sungguh-sungguh, dan itu bisa dilakukan tanpa harus pun langsung, karena itu kan urusan sangat teknis. Politik ketakutan tadi mungkin bisa dijelaskan ya? Sekarang banyak orang takut kok, menjadi saksi takut, ya enggak, berbicara takut gitu ya. Kan saatnya masyarakat tidak takut, dan yang nakut-nakuti jangan suka bikin takut, karena yang nakut-nakuti itu jenisnya. Akibat saling klaim kepemilikan tanah di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, keluarga ahli waris dan pekerja developer perubahan hampir baku hantam. Keluarga ahli waris sempat menggadang dan mencoba mengambil alih alat berat yang sedang beroperasi. Kedua pihak nyaris baku hantam saat keluarga ahli waris berusaha mengadang alat berat yang sedang beroperasi. Keributan mereda setelah sejumlah pekerja menghentikan aktivitas demi menghindari bentrokan. Cekcok terjadi setelah kedua pihak saling klaim surat pemilikan tanah dari pihak desa. Salah satu ahli waris mengaku tidak pernah menjual tanah warisan dari orang tuanya. Sementara pihak developer menyebut telah melakukan jual beli tanah dengan ahli waris lainnya dan telah memiliki surat pengakuan hak. Ya pemirsa, kami saat ini sudah terhubung dengan Duta Besar Indonesia untuk Yordania dan Palestina. Ada Pak Ade Patmo Sarwono yang kini sudah bersama kami. Assalamualaikum Pak Ade, selamat pagi waktu Indonesia, waktu Jakarta Pak Ade. Dan Pak Ade di Yordania ini ditunjuk sebagai koordinator global untuk bantuan udara di Gaza. Berapa negara yang ikut dilibatkan dalam hal ini selain Amerika Serikat Pak Ade? Selamat pagi di Jakarta ya, kita di sini tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selama ini sudah ada 6 negara yang bergabung untuk membantu pemerintah Yordania melakukan airdrop ke pengungsi di Gaza. Itu ada Amerika, Yordania, Mesir, Perancis, Belanda, Belgia, Qatar, dan Uni Emirat Arab yang sudah bergabung untuk melakukan penyaluran bantuan melalui udara. Ya, Pak Ade, kami mendapatkan informasi bahwa Raja Abdullah ini menelpon Anda secara langsung untuk meminta bantuan parasut, Pak Ade. Boleh nggak sih Pak Ade diceritakan sedikit kira-kira apa saja yang kemarin ini Raja Abdullah sampaikan melalui hubungan telepon kepada Pak Ade? Jadi sudah bukan hanya saya aja, ada beberapa duta besar yang dipanggil
oleh Raja Abdullah II di markas Angkatan Bersenjata Jordania. Kita berkomunikasi melalui video call. Dalam kaitan ini Raja Abdullah II mengharapkan dukungan dari beberapa negara untuk melaksanakan operasi penyaluran bantuan melalui udara. Dalam kaitan ini, salah satu yang diharapkan dari beberapa duta besar yang diundang waktu itu adalah membantu memberikan parasut, karena untuk airdrop ini memerlukan parasut, dan disampaikan juga bahwa penyaluran bantuan kemanusiaan melalui udara ini akan diterjunkan dalam siang hari bukan malam hari, karena sebelumnya sebetulnya kalau boleh cerita ke belakang, sebetulnya tahun lalu Jordania sudah melakukan airdrop sejak November dan Desember, tapi itu dilakukan pada malam hari dan difokuskan untuk membantu rumah sakit lapangannya Jordania yang berada di Gaza. Nah, tapi belakangan sejak Januari ini baru dilakukan operasi tidak hanya untuk rumah sakit tapi juga kepada warga Gaza secara keseluruhan, karena situasinya yang sudah sangat menderita sekali. Ya, untuk warga Gaza keseluruhan. Namun apakah ada kendala jika bantuan ini diberikan lewat udara, Pak Ade? Ya, tentunya ada kendalanya. Untuk terbang bisa menerjunkan harus melalui proses perizinan juga, karena seperti kita ketahui Israel masih melakukan serangan-serangan di Gaza. Jadi untuk melakukan penyaluran bantuan melalui udara tentu juga harus melalui koordinasi dengan Israel, karena kalau tidak akan membahayakan pesawat udaranya juga dan tidak memungkinkan. Jadi kendalanya itu di situ, karena untuk memperoleh izin terbangnya itu memerlukan waktu juga sekitar 4-5 hari. Nah, kendala berikutnya adalah bahwa parasut ini kan berbagai macam, yang dikumpulkan nantinya berbagai macam, dan itu kan harus disesuaikan dengan berapa kapasitas dari kekuatan dari parasut itu untuk beberapa palet itu kira-kira. Ya, baik Pak Ade, dengan segala kendala yang ada, tapi kita harapkan ini bisa berjalan lancar nantinya untuk membantu saudara-saudara kita di Gaza, terutama Pak Ade. Terima kasih Pak Ade, kami ucapkan selamat bulan puasa Pak Ade, semoga sehat selalu di sana. Sama-sama. Selamat beraktivitas kembali Pak Ade, terima kasih. Assalamualaikum Pak Ade.